1 minggu berjalan, bahan makanan sudah habis lagi. Semua yang sudah bertumpu padaku, dengan langkah pendet diriku, meminta bantuan lagi, keadaan yang mulai minus ekonomi kami. Tapi tetap ku coba untuk tetap bertahan, meski entah sampai kapan. Sampai akhirnya aku sudah bertekad dalam waktu dekat mau menjual rumah ini, serta isinya. Rencanaku, setelah rumah terjual secepatnya aku sekeluarga pindah ke rumah Om yang berada di Jakarta. Bulan ketiga, minggu kedua awal, hari Senin, kondisi ayah sudah tak berdaya lagi. Ia perlahan seperti orang stroke, dengan suhu badan yang semakin panas. Mamak masih tetap dalam kondisinya, hanya mulutnya yang terbuka sedikit untuk berjejal sedikit asupan bubur. Ini kok hampir seperti Mamak kondisinya, tapi matanya terkadang masih bisa terbuka meski jarang. Aku sendiri kondisi tubuhku rasanya sangat berat, kepala sudah pusing dan panas. Selesai merawat ketiga keluargaku, aku langsung ikut tidur berdekatan bersama mereka. Seandainya aku mati hari itu, aku rasa tubuh ini sudah siap dan pasrah. Makin lama ku rasa badanku sudah tak kuat lagi menahan panas serta sakit di semua persendianku. Dalam menahan rasa sakit ini, ku tetap berzikir menyebut namanya. Hanya lantunan doa dalam hati sebisa-bisanya yang kupanjatkan khusus sekeluarga atas cobaan ini, serta memohon untuk jalan yang terbaik bagi keluarga kami. Masih pagi sekitar jam 8, kabut di halaman rumah pun belum hilang. Tapi suara-suara penghuni lain di rumahku mulai bertabuh genderang dari kamar maupun dapur. Suara TV yang menyala tiada henti sebagai peredam rasa takutku terhadap mereka. Dari halaman rumah terdengar suara mobil yang berhenti. Badanku yang mulai rapuh serta rasa panas tubuh pun tak mampu untuk menahan rasa penasaranku untuk melihat siapa yang datang. Hanya tubuh yang membujur sakit untuk tetap memendam rasa penasaran itu. Koti. Tok dot dot tok kakak dot dot tok kakak dot dot. Assalamualaikum. Tok tok tok. Assalamualaikum. Tok tok tok. Assalamualaikum. Sapa dari balik pintu ruang tamu yang tak sabar ingin masuk bertamu kepada kami. Waalaikumsalam. Jawabku dengan suara mengerah, serta menahan sakit di sekujur tubuh. Pagi yang menyusahkan waktu itu, aku berjalan dengan tertatih sekali terjatuh ke lantai karena menahan sakit di semua sambungan tulang persendianku. Setelah membuka pintu, aku segera kembali ke kursi ruang tamu tanpa melihat siapa yang datang. Koti, masuk saja Ban. Perintahku yang sudah memegang kursi kayu untuk mulai duduk. Dan demo, sapa seseorang di balik punggungku. Mulutku masih diam sementara badanku tertunduk karena menahan sakit. Kedua tanganku menjulur merapat terselip di antara kedua kaki dengan badan yang bergetar pelan. Sekilas dari belakang ada bayangan 3 orang. 1 orang langsung duduk berhadapan denganku sedang yang 2 mengampiriku saat duduk. Kenapa kau Den? Tanya dari suara sosok pernah priaku kenal. Ia yang sudah berada di samping kananku. Kau, rupanya Bang, jawabku pelan, serta kepalaku mulai mengingat sosok yang pernah ku kenal. Ternyata dia adalah Harun. Harun adalah seorang kawan dari Medan. Ia 3 tahun lebih tua daripada aku. Entah apa tujuan ia kemari pagi itu, dan dapat dari mana alamat rumah yang baru ini aku pun tak tahu. Kau kenapa Bang? Mana ayah dan mama kau? Tanya sosok perempuan setengah baya yang mulai menunduk di depanku, serta menempelkan telapak tangannya pada kedua pundakku. Oh, Wawak Ita, sebutan Bude Ita. Ia adalah ibu dari Bang Harun. Lagi gak enak badan di waktu itu. Mamak juga lagi sakit sama ayah di dalam ruang tengah. Masuk saja Wak. Jawabku dengan mengacungkan jari telunjuk ke arah pintu ruang tengah keluarga kami. Wawak Ita ialah sahabat karib sejak kecil mamakku di Medan. Ia sudah seperti saudara sendiri, bahkan melebihi dari kata saudara. Kedekatan serta ikatan itu terjalin di Medan sampai sekarang. Dengan keteranganku barusan, Wawak Ita yang lama tak jumpa dengan Mamak. Dia langsung berjalan cepat menuju ruang tengah. Ku tahu kebiasaan dia dan Mamak pasti pengennya kangen-kangenan dan saling curhat. Tapi yang ia dapati waktu di ruang tengah tidak seperti yang ia harapkan. Koti, Bang. Kenapa Mamak kau, adek sama ayah kau ini kenapa juga? Apa yang terjadi sama kalian? Teriak keras Wak Ita yang tidak terima atas keadaan ketiga keluarga kami dari dalam ruang tengah. Mulutku masih terdiam. Tak bisa menjawab apapun dari semua teriakan Wak Ita. Aku hanya bicara pelan kepada sobat karibku Bang Harun. Koti, kami semua sakit Ban. Kau ternyata Mak Ita, kapan datang? Hanya kata Ayat yang lirih sampai lama-kelamaan aku tak lagi mendengar dengan jelas percakapan Ayat. Harun bersama kawannya dengan cepat masuk ke ruang tengah menghampiri mamaknya.
Sekian menit ia berdua akhirnya kembali di hadapanku. Sakit apa kau Den? Keluargamu kenapa? Tanya Harun pelan, dengan wajah haru penasaran. Tak tahu aku Bang. Satu persatu sejak 3 bulan yang lalu kami terkena penyakit aneh, jelasku padanya, yang tetap mendesis menahan sakit di persendianku. Gimana ceritanya kau, sampai bisa kemari Bang? Tanyaku pada Harun yang berjongkok di hadapanku. Panjang dan ceritanya, sekarang kau duduk saja yang benar, perintah Harun dengan menyandarkanku di kursi dengan pelan. Kudengar ruang tengah semakin ramai tangis Wak Ita, sejak kedatangannya, ia menangis mengeras dari dalam, serta menyebut-nyebut nama Mamak serta Niko berulang kali tapi tetap tidak ada jawaban. Isak tangisnya yang sudah pecah mulai tambah mengeras lagi hingga akhirnya ia keluar dari ruang tengah berurai air mata. Masih terisak dalam tangisnya Mamak, Bang Harun duduk lagi di kursi ruang tamu, untuk menahan emosi dan kesedihannya. Sebentar, Koti, berakak. Suara bantingan pintu dari kamar ayah. Suara yang mengagetkan tamu baru ini, membuat semua menoleh ke arah kamar tengah. Hanya hening langkah Harun dan kawannya laki-laki yang pergi ke kamar ayah. Setelah ia mengamati dari kamar, Bang Harun kembali hanya menggelengkan kepala saja, lantas ia langsung duduk di sampingku. Koti, gila rumah kau Dan, celetuk Bang Harun. Kau sama siapa ini Bang, tanyaku kepadanya, untuk mengalihkan topik pembicaraan. Karena kau sendiri tak enak mau bilang tentang gangguan-gangguan dari rumah ini. Wah iya Dan, kenalin ini kawanku dari jawab perintahnya serta sambutan tangan kawannya ini. Paijo Mas, panggil saja Ju, katanya dengan mulai berjabat tangan denganku. Dino Bang, jawabku singkat. Begini Den, sebenarnya kami lagi liburan. Kebetulan Mamak tadi ingin mampir ke rumah kau sekalian ngajak kalian berwisata, soalnya Mamak baru pindah rumah dari Medan minggu kemarin. Dari 2 hari yang lalu ia sangat ingin bertemu dengan Mamak kau. Tetapi niatannya ku cegah dulu, karena ku suruh Mamak nunggu aku sampai rumah. Aku sendiri baru balik dari Jawa kemarin Den, ya sekalian ingin lihat kau, kan lama kita tak jumpa, terang Bang Harun yang panjang. Ngomong-ngomong kau sudah usaha dan berobat kemana saja Den? Tanya Bang Harun. Tak tahu lagi Bang, udah kemana-mana kali, Mamak saja sudah opname di rumah sakit sebulan tapi gak ada hasil. Ayah saja tiap hari nyari tabib sama dukun sampai akhirnya ia ikut sakit seperti sekarang. Tak taulah Bang, yang penting udah banyak, terangku pada Bang Harun. Oh begitu ceritanya. Kalau begitu gini Dek, kebetulan nih aku dulu di Jawa pernah ngalamin hal yang berat seperti kau ini, gimana kau mau coba apa tidak? Tawar Bang Harun serius. Terserahlah Bang, yang penting kami bisa kembali seperti sedia kala, jawabku yang sudah mau menidurkan tubuh panas ini. Karena tidak kuat lagi menahan sakit, Harun langsung mendekati kawannya yang bernama Paijo. Ia berkata pelan meminta bantuan untuk keluargaku. Setelah itu ia pamit dan kami boleh keliling sambil lihat-lihat rumah kau, pintanya. Silahkan saja Bang, jawabku yang sudah terlentang di kursi panjang. Sesaat kemudian, ia pergi untuk mengamati keadaan rumah kami. Saat itu juga, ia berjalan memutari rumah dan masuk ke semua kamar bersama Bang Harun. Sampai beberapa belas menit kemudian, mereka berdua sampai di ruang tamuku lagi. Hanya gelengan kepala mereka berdua saat berjalan mendekatiku. Sedang aku sudah terlentang di kursi, karena sudah tak kuat menahan beban di kepala dan tubuh ini. Rasa mual, pusing, panas semua jadi satu. Koti, sebentar Bang ya, kata Mas Paijo yang mulai duduk di sampingku. Paijo langsung duduk bersila dengan kedua tangannya ditaruh di atas ujung lutut. Mulutnya mulai komat kamit terdengar lirih. Ia membaca mantra dari Yang Esa. Sekian detik berlalu, rumahku mulai bergetar. Rekegah, 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 jojojo. Rumahnya goyang Jol. Rubuh ini Jo, kalau diteruskan, kata Bang Harun yang di sampingnya dengan tatapan wajahnya menghadap ke langit-langit rumahku. Iya Run, jawabnya Paijo dengan mengakhiri ritualnya. Ada apa Bang, rumahnya kok bergetar? Mau roboh, sahut keras Wak Ita dari dalam ruang tengah. Tak ada apa-apa Mat, jawab Bang Harun. Paijo lantas menurunkan kakinya dan kembali duduk seperti biasa. Ia berpikir saja.